Pemirsa, proyek Ibu Kota Negara Nusantara membutuhkan dana berlimpah. APBN ditargetkan menyelesaikan infrastruktur dasar, sehingga sisanya IKN mengejar investor bermodal besar. Kemudahan berinvestasi pun diberikan, salah satunya hak pengelolaan tanah paling lama 190 tahun. Proyek strategis nasional Ibu Kota Negara Nusantara adalah proyek yang pasti menelan uang fantastis. Namun Presiden Joko Widodo berhitung bahwa investasi di IKN tidak akan merugi. Dengan meyakinkan, Presiden mengatakan ada cuan di IKN. Bapak Ibu akan turun di sini hanya kira-kira 15 menit. Betul Pak Bambang? Kira-kira 15 menit dari bandara menuju ke sini. Dan kita harapkan juga nanti di bulan Juli maksimal, awal Agustus itu sudah bisa diselesaikan. Karena dua ini menjadi kunci. Kalau ini selesai, saya meyakini bukan ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Yang diajak bicara Presiden Joko Widodo dalam acara 21 September di Penajam Pasir Utara ini adalah konsorsium investor IKN yang dikepalai Agung Sedayu Group. Di dalam konsorsium ini ada Salim Group, Sinarmas, Grup Jarum, Adaro Group, hingga Grup Astra. Menurut Jokowi, investasi 20 triliun rupiah akan menghasilkan karena infrastruktur pendukung sudah siap. Mulai dengan 20 triliun, kalau nggak ada cuannya. Dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial, bukan. Datang menanamkan modalnya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besar, dan itu wajar. Wajar. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aguan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. 12 hari kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara Nomor 3 Tahun 2022. Salah satu isinya adalah investor diberikan hak atas tanah dalam 2 siklus, di mana per siklusnya berdurasi paling lama 95 tahun. Mayoritas fraksi di DPR setuju dan hanya fraksi PKS yang menolak. Fraksi-fraksi yang setuju dengan revisi mengatakan durasi HGU tadi harus diikuti dengan evaluasi. Misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Perjuangan menarik investasi di IKN salah satunya sebagai jalan keluar karena APBN saja tidak cukup untuk membangun IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran negara hanya untuk infrastruktur dasar, di mana nilainya tahun 2024 sebesar 40,6 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dari 270 calon pengusaha yang disebut-sebut berminat investasi di IKN, setidaknya baru 10 investor yang resmi mengumumkan bakal berinvestasi di IKN. Sejumlah pihak menganggap minimnya investor ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang IKN dengan memuat sejumlah aturan yang dinilai memanjakan investor. Yang paling disorot adalah investor punya hak atas tanah di kawasan IKN sampai hampir 2 abad lamanya.
utamanya. Apa saja perubahan terkait hal ini kita lihat bersama. Ada 11 pasal yang diubah dan 6 pasal baru dalam revisi Undang-Undang IKN. Perubahan pasal yang paling disorot diantaranya adalah pasal 12. Yang kemudian memperluas kewenangan otoritas IKN, di mana otorita punya kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam rangka pembangunan IKN. Bahkan sampai memiliki kewenangan untuk memberikan izin investasi. Sebelum direvisi, otorita IKN bukan bagian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada juga pasal yang menjadi sorotan, yaitu pasal 42 ayat 1 huruf A dan B atau yang disebut sebagai pasal sapu jagat. Karena dianggap sebagai tameng bagi sejumlah ketentuan di Undang-Undang IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Ketika Undang-Undang IKN berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku. Ini termasuk undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Sementara itu, ada juga kemudian pasal baru yang kemudian menjadi sorotan juga dari publik adalah pasal 16A. Ini adalah mengenai hak guna usaha hingga 190 tahun dan hak pakai hingga 160 tahun. Jika merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan soal hak atas tanah dalam Undang-Undang IKN ini jelas bertentangan, di mana Undang-Undang Agraria mengatur hak guna usaha paling lama 60 tahun. Kemudian kita lihat bersama data berikutnya. HGU yang mencapai total 190 tahun ini diberikan secara bertahap dalam 2 siklus. Setiap siklus ada 3 tahap, yakni pemberian HGU 35 tahun, kemudian perpanjangan 25 tahun, dan pembaruan 35 tahun. Lamanya kurun waktu hak atas tanah ini dinilai membuat posisi masyarakat semakin terjepit. Pasalnya lahan IKN bukanlah tanah kosong, tapi sedikitnya ada 51 masyarakat adat dengan populasi mencapai 200.000 jiwa. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tempat tinggal atau lahan sehingga rentan secara hukum. Bagi yang memiliki legalitas atas tanahnya pun, skema pembebasan lahan memungkinkan pemerintah memaksa masyarakat melepaskan tanahnya. Nah, penolakan datang dari berbagai pihak, termasuk dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi satu-satunya partai yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang IKN kemarin. Ada sejumlah poin yang menjadi penolakan PKS. Fraksi PKS menilai perubahan belate dalam Undang-Undang IKN menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap investor serta abai terhadap kepentingan rakyat dan tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Agraria. Setidaknya ada 8 poin yang masuk dalam penolakan. Ini termasuk soal tadi kewenangan otorita IKN yang dinilai terlalu besar dan berpotensi terjadi abuse of power. Kemudian selain itu kita juga lihat poin berikutnya yang menjadi penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera adalah mengenai obral HGU dan HGB yang menunjukkan pemerintah pro investor atau pro pada pemilik modal. Meski begitu, pemerintah menyatakan melindungi hak-hak atas tanah masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pemirsa, benarkah revisi Undang-Undang IKN adalah karpet merah bagi investor tapi abai akan hak-hak masyarakat adat dan lokal? Kami akan berbincang, telah bergabung bersama kami Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira dan pengamat hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Mas Bima, Mas Ferry. Oke, kita ke Mas Ferry terlebih dahulu untuk membicarakan mengenai Undang-Undang IKN yang diotak-atik ini. Ada kesan terburu-buru, tergesa-gesa, menurut Anda seperti apa? Ya, padahal kan kalau dibahas pembentukan undang-undang sekarang sudah menggunakan prinsip memanfaatkan atau memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna. Dalam revisi ini kita tidak lihat ya bagaimana partisipasi publik dilibatkan, termasuk masyarakat hukum adat. Oleh karena itu memang nuansa bahwa ini hanya untuk kepentingan investasi para investor maupun upaya mewujudkan mimpi-mimpi Presiden Jokowi terhadap
ibu kota negara yang baru itu jauh lebih ke depan dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Apalagi kalau dibaca ya, sebenarnya setiap undang-undang sekarang harus memiliki kajian regulatory impact assessment. Saya tidak melihat ya secara dalam bahwa perubahan undang-undang ini menggunakan kajian untuk memastikan dampak terhadap berbagai pihak, termasuk juga keuangan dan ekonomi. Begitu ya. Oke, baik. Nah, berbicara di dampak terhadap berbagai pihak, kita ke Mas Bima. Mas Bima, menurut Anda apa alasan pemerintah sampai harus obral besar masa HGU dan HGB tidak tanggung-tanggung selama 190 tahun? Alasan paling mendasarnya adalah nggak laku proyek IKN. Karena sebelumnya sudah ada tax holiday, tax allowance, banyak fasilitas kalau kita baca, bahkan di peraturan pemerintah soal insentif pajak itu, baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa, karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN, ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ. Kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus, itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Nah, itu yang ditangkap sebenarnya oleh para pemilik modal. Sehingga yang kita lihat ini akan ada kontradiksi nih. Mau menarik misalnya dari Emirat, mau menarik kemarin dari investor Jepang gitu ya. Susah karena mereka melihat ada kontradiksi justru dalam Undang-Undang IKN. Kalau proyeknya menarik, dikasih HGU 20-30 tahun, pasti investor akan berebut datang itu ke IKN. Tapi karena proyeknya secara keuangan tidak terlalu menarik, maka harus dikasih berbagai karpet merah, termasuk perpanjangan. Jadi kalau dilihat, belum bicara soal sosial kepada masyarakat sekitar begitu ya, ini dari perspektif investasinya saja, ini menjadi proyek yang sebenarnya problematis. Dan ini jadi pertanyaan, sebenarnya buat apa sampai 190 tahun? Toh ini kan proyek ibu kota negara, bukan proyek bisnis sebenarnya awalnya. Ini pemindahan administrasi pemerintahan. Jadi ini mulai campur aduk dan akhirnya membuat bingung malah kalau terlalu banyak insentif-insentif yang tidak perlu diberikan. Oke, baik. Mas Bima dan juga Mas Ferry, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mungkin nanti akan saya tanyakan tanggapan ke Mas Ferry mengenai kehadiran pasal 42 ayat 1 huruf A dan B yang dikenal sebagai pasal sapu jagat. Ini sepertinya kondisinya seperti apa? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan usai azan maghrib berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Ferry, dalam Undang-Undang IKN ada pasal 16 yang menjadi sorotan yang mengatur soal HGU 190 tahun yang dinilai melanggar ataupun tidak sejalan dengan Undang-Undang Agraria. Tapi dalam Undang-Undang IKN pula ada pula pasal 42 ayat 1 huruf A dan B yang dikenal dengan pasal sapu jagat. Ini dinilai sebagai tameng bagi sejumlah ketentuan di Undang-Undang IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Tanggapannya seperti apa? Ya, seolah-olah Undang-Undang IKN ini jadi sentral ya, jadi undang-undang yang utama. Pertanyaan besarnya begini, kalau bertentangan dengan undang-undang lainnya, oke lah, itu akan debatable ya, bahwa ini undang-undang yang baru menyampingkan yang lama. Pertanyaan besarnya, bagaimana kalau Undang-Undang IKN ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Apakah Undang-Undang Dasar juga diabaikan begitu, saking hebatnya Undang-Undang IKN ini? Padahal banyak prinsip di Undang-Undang Dasar yang dilanggar oleh Undang-Undang IKN. Contoh, misalnya soal prinsip kekeluargaan di dalam ekonomi. Kalau dilihat, ini dilanggar. Tidak ada prinsip-prinsip kekeluargaan diselenggarakan di Undang-Undang IKN. Semua mau diterabas begitu ya. Lalu kemudian
bagaimana penghargaan terhadap masyarakat hukum adat gitu ya di pasal 18. Lalu diabaikan juga oleh Undang-Undang IKN. Lalu kemudian ada bagaimana kemudian konsep pemerintahan daerah yang menganjurkan konsep otonomi yang seluas-luasnya. Ini juga ditentang oleh Undang-Undang IKN. Bahkan menurut saya Undang-Undang IKN ini melanggar konsep perlindungan hak asasi manusia di dalam berbagai pasal 28. Jadi pertanyaan besarnya kalau Undang-Undang IKN ini bertentangan dengan konstitusi, apakah juga harus dibenarkan? Jadi menurut saya ini memang produk perundang-undangan yang digagas sedemikian rupa untuk membenarkan berbagai tindakan pemerintah yang salah di proses pengalihan ibu kota. Seolah-olah ini hendak dipaksakan, bagaimanapun yang paling benar adalah undang-undang ini, sehingga kalau konsep konstitusionalitas yang ada di undang-undang yang lain dikedepankan itu dianggap tidak ada. Pada intinya saya melihat sesungguhnya di balik itu pemerintah sedang tidak percaya diri ya. Mereka khawatir bahwa undang-undang ini akan bertabrakan dengan berbagai undang-undang sehingga kemudian akan dipertanyakan. Oleh karena itu perlu pasal sapu jagat untuk menjadi tameng berbagai upaya mengalihkan ibu kota dengan cara-cara yang terburu-buru dan dipaksakan. Oke, kita beralih ke Mas Bima. Mas Bima, dari pandangan Anda, apalagi kemudian bahaya yang dinilai mengintai usai undang-undang mengizinkan investor menguasai lahan 190 tahun? Karena ada kekhawatiran besarnya insentif HGU ini kan memicu penguasaan tanah yang lebih besar bagi investor, walaupun faktanya masyarakat saat ini mengaku sulit mendapatkan legalitas atas lahan atau tanah tempat tinggalnya. Ya, salah satu yang paling buruk dari ketimpangan di Indonesia ini adalah ketimpangan lahan. Jadi bayangkan kalau rasio gini ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat itu 0,3. Rasio gini lahan itu bisa sampai 0,6, 0,7. Jadi artinya kondisi yang diciptakan dari Undang-Undang IKN ini akan bertabrakan, satu dengan semangat justru reforma agraria. Yang satu ingin membagikan lahan HGU kepada masyarakat, tapi di sisi yang lain investor diberikan HGU 190 tahun selama itu. Kedua, yang namanya kalau sudah diberikan HGU kan wewenangnya sudah diberikan kepada investor untuk mengelola. Di tengah jalan mau ada perubahan dan lain-lain, nggak bisa. Dan bahkan pemerintah Indonesia kalau di tengah jalan ingin melakukan beberapa perubahan, misalnya tata kelola dari lahan, kemudian ingin berniat membagikan HGU-nya kepada masyarakat sekitar, biar masyarakat punya aktivitas ekonomi, itu bisa konsekuensinya bahaya, bisa dituntut sampai ke pengadilan internasional, kepada international dispute, karena dianggap mengganggu HGU yang sudah diberikan. Makanya HGU ini usianya ini harus ada kajiannya. Kenapa bisa selama itu dan apa konsekuensi-konsekuensinya bagi kedaulatan, bagi ekonomi negara juga, bagi penerimaan pajak, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak melihat nih kajian ini ada. Tadi Mas Ferry bilang ada semacam kontribusi bermakna atau kemudian ditanya masyarakat secara bermakna, didengarkan pendapatnya. Apakah memang perlu kebijakan-kebijakan insentif seperti HGU sepanjang itu? Nah itu kan kalau tidak ditanyakan di awal, kemudian nanti menyesal ketika sudah diberikan begitu lama. Apalagi yang kita lihat sekarang, investor yang lebih tertarik adalah investor konglomerat sebenarnya, yang ada di dalam negeri, dibandingkan investor-investor misalnya dari negara-negara maju. Jadi saya melihat begini, ini kalau ada investor tahu revisi Undang-Undang IKN modelnya seperti ini, prosesnya seperti ini, pastinya mereka juga akan menanyakan kembali kepada pemerintah gitu. Ini saya investasi miliar dolar misalnya di IKN. Ini apa nggak ada konsekuensi logis dari sisi regulasi dan hukum yang nanti ke depannya akan blunder ketika mereka melakukan realisasi investasi. Itu kan ini artinya apa ya? Artinya semuanya seolah-olah bisa diterabas begitu, kemudian menyenangkan investor, padahal investor yang punya standarisasi yang lebih baik, yang mereka punya pertimbangan secara regulasi hati-hati. Mereka khawatir dengan model Undang-Undang IKN yang ada sekarang ini.
Baik, Mas Bima. Kita ke Mas Ferry. Tadi Mas Bima mengatakan ada pertanyaan, apakah ini akan menimbulkan konsekuensi logis secara hukum, secara regulasi. Nah, mengenai konsekuensi hukum, ketika kemudian saat ini kan memang tahun politik, akan ada pemilihan presiden tahun depan, kita belum tahu bagaimana hasilnya, dan ketika kemudian ternyata ada pemimpin yang tidak sejalan ataupun tidak melanjutkan IKN ataupun ada kemudian beberapa kebijakan yang berubah, apakah akan ada konsekuensi hukum dari perubahan itu, Mas Ferry? Ya, tentu akan ada konsekuensi hukum terhadap sesuatu yang melanggar konstitusi ya. Hari ini karena pemerintahan Presiden Jokowi sedang berkuasa, meskipun banyak hal kebablasan, lalu itu dibiarkan, ya suatu waktu kan bakal berganti, dan kalau kemudian itu melanggar konstitusi tentu akan dibatalkan. Nah, bayangkan orang sudah investasi besar-besar begitu ya, tetapi ada kelemahan yang sangat esensial di dalam proses penyelenggaraan pembentukan undang-undang dan partisipasi publiknya. Tentu mereka juga punya perhitungan bisnis sendiri ya. Saya yakin yang investor yang 10 ini juga mempertimbangkan perhitungan ekonominya sendiri. Tidak mungkin mereka investasi jor-joran langsung tanpa ada pertimbangan matematisnya ya, pertimbangan ekonominya. Mereka tentu akan menghitung itu. Dan saya lihat banyak keraguan di sana. Sampai hari ini berbagai investor asing kan masih ragu, tidak percaya diri dengan pilihan-pilihan kebijaksanaan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu artinya memang ada ketimpangan. Mereka juga pasti baca undang-undang dasar kita, sistem hukum kita, hal-hal yang dipaksakan seperti ini, seperti apa konsekuensinya bagi bisnis mereka. Nah, tadi kan disampaikan oleh Mas Bima ya, bahwa harusnya pembentukan sebuah undang-undang itu melibatkan partisipasi publik yang bermakna. 3 hak dalam partisipasi publik yang bermakna itu tidak pernah dipenuhi dalam revisi undang-undang ini. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi mengejar target ya, lalu memaksakan investor nasional yang punya kedekatan relasi dengan pemerintah untuk kemudian mensupport itu, seolah-olah sudah ada yang berkeinginan melakukan investasi dengan dana yang cukup besar, tetapi kalau kita lihat relasinya ini kan kaitan emosionalnya dengan pemerintah juga besar. Jadi orang juga akan menilai itu ya, investor yang terlibat dalam beberapa waktu terakhir ini akan dinilai relasi politiknya dengan pemerintah. Dan investor asing dan yang ragu tentu akan mempertimbangkan ya, jangan-jangan ini hanya gimmick kebijakan ekonomi untuk kemudian menganggap bahwa proyek IKN ini masih masuk akal. Padahal kegagalan-kegagalan dalam proyek ini yang harusnya dievaluasi dan hal-hal yang bisa diperbaiki segera akan dilakukan. Kalau untuk menutup mata bahwa IKN sudah jadi undang-undang dan sama sekali tidak bisa dijalankan oleh pemerintahan baru juga tidak mungkin, karena semua sistem perencanaan pembangunan nasional itu kan ada keberkalaan. Nah, yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip ketidaksabaran ya untuk mewujudkan sesuatu yang kemudian cara eksekusinya itu berantakan, sehingga malah menambah keraguan-keraguan baru terhadap upaya berhasil atau tidaknya pemindahan ibu kota negara yang baru ini. Tapi kan kemudian Undang-Undang IKN ini memang sudah disetujui seperti itu. Artinya bagaimana, Mas Ferry? Ya, sebagai undang-undang dia tentu berlaku, tetapi materi muatannya kan yang punya keraguan-keraguan tertentu, itu pasti akan dikoreksi oleh publik ya. Bukan tidak mungkin begitu pemerintahan ini berakhir dalam hitungan beberapa bulan lagi ya, sampai Oktober tahun depan, itu akan menunggu ya momen yang tepat, karena dominasi pemerintahan dalam berbagai lini pemerintahan, maka mereka akan menunggu setelah pemerintahan ini berakhir, baru mereka akan melakukan upaya atau langkah-langkah hukum untuk mengoreksi undang-undang yang bermasalah ini. Sepanjang ingatan saya, undang-undang ini miskin sosialisasi ya. Sebagai sebuah undang-undang besar ya, kebijakan yang luar biasa, mestinya pembuat kebijakan betul-betul berupaya sedemikian rupa untuk menampung berbagai aspirasi. Sampai hari ini ya, sudah direvisi undang-undang ini,
tidak ada upaya menjelaskan ke publik di ibu kota yang akan jadi ibu kota lama yaitu Jakarta. Jakarta ini akan dijadikan apa? Padahal konsep pengalihan ibu kota itu selalu bicara dua hal, ibu kota baru dan ibu kota lama mau dijadikan apa. Nah ini kan miskin dua-dua hal, di ibu kota yang baru publiknya juga tidak diikutkan, di ibu kota yang akan ditinggalkan publiknya juga diabaikan. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa kemudian dipaksakan berbagai hal secepat-cepat mungkin, padahal banyak hal yang masih tersisa untuk diperbaiki dan ditampung aspirasi publiknya. Oke, Mas Ferry, dari pemerintah sendiri kan mengatakan bahwa perpanjangan dari HGUI ini kan tidak serta-merta langsung diberikan 190 tahun, melainkan diberikan secara bertahap, ada evaluasinya. Anda melihatnya optimiskah pengawasan ataupun transparansi akan dilakukan? Ini sebagaimana diceritakan Mas Bima, ada nuansa menjanjikan banyak hal terhadap berbagai pihak untuk mau dengan janji-janji hampir 2 abad itu 190 tahun. Padahal konsep hak menguasai negara, ini dalam agraria ya, ada namanya konsep hak menguasai negara, ada batasan-batasan tertentu. Kalau kemudian memberikan janji-janji seperti ini, saya tidak melihat beda pemerintahan Indonesia dengan VOC ya, seolah-olah penguasaan itu mengabaikan keberadaan masyarakat yang ada. Bagaimana mungkin ibu kota negara tanahnya dikuasai investor yang bukan tidak mungkin bahkan investor asing begitu ya. Ini ibu kota negara bukan pemerintahan daerah tertentu. Kalau kemudian logikanya seperti itu, menurut saya ibu kota negara akan sangat ditentukan oleh investor, bukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi logika hak menguasai negaranya itu yang aneh menurut saya. Oke, baik, ke Mas Bima. Mas Bima, setelah pemerintah jor-joran seperti ini, apakah trik ini akan mampu menarik investor atau justru tadi dikatakan akan menimbulkan keraguan karena ada kemudian aroma ketidakpastian dalam undang-undang ataupun aturan itu sendiri? Iya, justru akan terjadi kebingungan karena ada kelemahan tadi yang disebut ya, kelemahan substansial atau elementer di dalam proses kebijakan dan isi kebijakannya itu sendiri gitu ya. Kan begini ya, orang itu berinvestasi di suatu tempat, kemudian dia mengajukan HGU gitu kepada pemerintah dan pemerintah memberikan. Itu kan di era normal seperti sekarang ini artinya itu kan sesuai dengan HGU yang ada. Tapi ketika ada regulasi baru dan menarik investasi di suatu tempat, tapi HGU-nya kemudian 190 tahun, itu justru ada dua keanehan. Saya melihatnya yang pertama, investor akan bingung. Kenapa 190 tahun? Berarti bolak-balik modalnya sangat lama nih proyek nih. Berarti proyek ini jadi masalah juga. Kenapa direvisi berkali-kali begitu ya? Ini ada apa nih? Berarti proyek ini secara prosedural mengandung banyak masalah. Kemudian yang kedua, selain dia panjang, ini kan ibu kota negara sekali lagi, dia adalah pusat administrasi. Tapi kenapa kok begetol sekali dengan berbagai cara memberikan insentif, HGU dan pajak untuk menarik investasi masuk? Yang namanya ibu kota negara itu, ya sejelek-jeleknya investasi yang masuk itu adalah BUMN gitu. Tapi kalau misalkan swasta ditarik-tarik masuk ke IKN, meskipun sudah dikasih banyak sekali fasilitas, mereka akan juga penasaran bertanya, ini baru kali ini nih ada yang namanya ibu kota negara, tapi mau menarik investor, ya, sampai karena putus asanya memberikan banyak sekali insentif. Jadi ini satu proyek ibu kota negara paling unik saya bilang di hampir semua negara yang pernah memindahkan ibu kota, Indonesia yang paling unik gitu. Bagaimana misalnya dari segi national security-nya, dari segi keamanan nasionalnya, kalau proses dari awal saja menarik investor, yang tentu kepentingan investor dengan negara ini kan ada beberapa hal yang beda gitu ya. Yang satu pengen untung, yang satu lagi ingin menjaga kedaulatan, menjaga keamanan wilayahnya. Gitu. Jadi nggak ketemu di sini. Makanya kalau disuruh memilih banyak investor, tanda tangan aja letter of intent. Tapi investasinya nggak di sana. Investasi realisasinya lebih banyak di Jawa. Jadi kira-kira gambarannya adalah mereka bikin letter of intent itu hanya untuk bilang bahwa oke, kami mendukung pemerintah, tapi realisasi investasinya nggak di situ ya.
gitu. Oke, Ya, jadi baik, pertanyaannya bukan LOI-nya seberapa banyak, tapi realisasi investasinya di IKN seberapa besar. Itu yang jadi Oke. pertanyaan. Baik, kita lihat saja ketika kemudian undang-undang IKN ini sudah diotak-atik seperti ini, apakah kemudian efektif menarik investor untuk tertarik menanamkan modalnya? Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Terima kasih Mas Bima dan juga Mas Ferry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.